Mas Jonet ambil satu bulu yang benar-benar halus, dibuang begini ya Mas. Nah, begitu sampai sana dibilang gini, ini terlalu kencang, ada lagi yang lebih pelan. Tak ciking ta, Pak, tengah. Boom. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Merpatiku Wani Ngeyel. Wani Ngeyel, Nay. Oke guys, kali ini kita ada di Kabupaten Purwakarta, tepatnya ada di Gerbang Indonesia atau biasa yang disebut Gerbang Tim yang berlokasi di Purwakarta. Mau lihat bibitan-bibitan di Gerbang Purwakarta? Kemon guys.
kali ini kita sudah bersama tim gerbang, berikut owner dan joki-joki perawat yang ada di gerbang tim Purwakarta ini. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan owner di gerbang tim Purwakarta ini, tapi alangkah baiknya kita berkenalan satu persatu biar kalian bisa kenal semua dengan tim gerbang. Silakan satu-satu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali, saya owner sekaligus founder dari tim gerbang ini. Saya membawa 2 orang cilik kakak-kakak saya. Kakak pertama saya, Gatan Aditya Pradana. ya, di sini juga Gatan sebagai perawat bantu-bantu saya, joki lapangan juga yang dimana sih nggak boleh bersama dia, ya kan? Satunya lagi nih kakak paling bungsu, namanya Galang Marika sebagai apa di sini? Bantu aja. Berarti di gerbang ini nggak ambil joki atau joki rawat dari luar gitu ya? Dulu kita ambil joki rawat dari luar. Itu ada kita ambil dari Temanggung ya, itu masih bat. Terus dulu juga sempat kita partner sama Mas Ipul dari Pekalongan, Mas Ipul. Tapi karena sekarang gini, konsep gerbang itu sebenarnya ternak gitu. Jadi saya itu paling suka beternak gitu. Dari beternak ini ada sesuatu yang mungkin menurut saya itu lebih hidup gitu. Nah, jadi konsen mainnya pun sebenarnya tidak di sini, tapi ya ada di Temanggung, di Mas Ibat dan Mas Ipul. Dulu ya waktu sekitar mulai dari tahun 2016 itu sampai 2019 masih main. Nah, sekarang hanya di sini aja main pun hanya sebagai hiburan karena menguji hasil ternakan gitu. Betul, biar kita tahu kualitasnya juga. Ya intinya biar konsumen gak kecewa sama kita gitu loh. Gitu. Yang udah saya dengar juga Cikampek, Karawang maupun Purwakarta ataupun di luar kota juga jebolan-jebolan dari gerbang ini emang banyak prestasinya bos ini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah mungkin rezekinya gitu. Karena kan pada saat menjual saya ikut ngedoakan gitu. Soalnya kalau tidak didoakan takutnya uang kembali. Nah, uangnya udah kepake kan susah gitu, kecewa gitu kan. Repot gitu. Makanya plus kita juga benar konsumen itu benar-benar kita hargai ya, berapapun sen dari dia ya. Kasarnya kita akan benar-benar kasih yang terbaik. Dan yang terbaik itu saat ini mungkin sudah ada di orang. Kita akan terus improvisasi, inovasi tentang ternakan di sini. Jadi kalau boleh tahu nih ya, bos, awal mula berdiri gerbang dan arti nama gerbang itu gimana ya? Boleh tahu kita, kalau memang privat ya nggak usah lah. Enggak ada privat. Sebenarnya gini, gerbang itu sebenarnya pekerjaan saya dari kecil. Gitu, pekerjaan saya dari kecil, dari SD ya. Gitu. Jadi ini dulu waktu kecil ini karena orang tua itu kalau berangkat kerja itu selalu pagi, pulangnya malam. Nah, kebetulan di keluarga ini laki-laki yang paling besar saya. Jadi tugas saya sebenarnya itu hanya ngebuka pintu gerbang dan nutup pintu gerbang. Pagi buka pintu gerbang biar ayah keluar ke bekerja, malam pas ayah pulang, kita tutup pintu gerbang juga gitu. Jadi ya kasarnya gerbang ini udah melekat dari kecil gitu. Nama gerbang itu sudah melekat ada di diri kita. Cuman pada saat saya alihkan ke nama tim burung itu, kita tahun 98 udah memakai nama gerbang. Cuma dulu gerbangnya disingkat G. Itu jadi G Harja. Dulu tuh G Harja 298. G Harja itu jadi gerbang Harapan Jaya. Gitu. Itu sudah mulai kita main profesional ya ke burung. Ya kasarnya kita udah mulai main ke kalang, bukan lagi rumahan, udah mulai coba tahu lah yang namanya kolongan gitu. Itu tahun 2016 baru Harapan Jayanya kita hilangkan jadi gerbang Purwakarta. Jadi memunculkan domisili kita yang ada di Purwakarta sekarang. Berarti sebelum main kolongan ini di gerbang main tomprang gitu ya? Bukan tomprang, rumahan ya. Oh beda. Ya, main rumahan. Kita dari kecil ya, dari SD lah ya. Jadi burung ini kayak semacam sudah jadi apa ya? Kayak mendarah daging gitu ya.
Jadi sejak SD kelas 2 itu saya udah senang dengan merpati. Cuma kan kalau dulu itu kan karena nggak ada kolongan, jadi mainnya main rumahan gitu. Kita main rumahan dulu itu kalau nggak salah waktu di Jakarta dan Pekayon Bekasi dari sana gitu. Nah ini kalau boleh tahu nih yang kalian lihat juga di depan kita banyak-banyak burung-burung. Ini udah bukan pelayaran lagi, tentunya ini udah bibitan di gerbang. Nah bos, kalau boleh tahu ini awal mula bibitan ini dari mana nih? Oke, gini, saya cerita dari awal ya, nggak apa-apa durasi panjang, mohon maaf ya pemirsa ya. Biar asik. Biar panjang. Gini, tahun 2015 ya, awal gerbang mau memulai lagi, itu kita kumpulkan banyak sekali bibitan. Itu bibitan ada sekitar 188 bibitan. Perjalanan waktu ini kita sortir dengan hasil yang ada ya, dengan hasil yang ada. Ya mungkin kalau yang kemarin itu tidak memenuhi kebutuhan yang saya inginkan. Nah sampai akhirnya saya dikenalkan oleh Mas Ipul ke Mas Jonet gitu, mencoba mengambil bibitan dari Mas Jonet. Dulu Mas Jonet itu nama timnya Halilintar, sekarang jadi Jonet Kenwood ya. Nah di situ saya mencoba untuk ngambil beberapa bibitan untuk kita breeding ya. Alhamdulillah hasilnya ya sampai sekarang mungkin walaupun tidak ada di sini dan di luar sudah banyak yang berprestasi. Gitu. Kita ambil contoh satu lah di Temanggung ya, itu namanya Komeng. Dia dapat New Beat podium 1. Terus juga sama dengan tim yang sama di target tim juga itu ada yang namanya Eropa begitu debut pertamanya di event nasional di New Isla 1.306 berapa burung lah ya, sekian lah ya. Dia langsung masuk ke 5 besar. Tuh. Dan beberapa juga banyak kalau kita bedah satu persatu ini ada rekam jejak ya. Kita punya buat konsumsi pribadi sebenarnya rekam jejak ini orang-orang yang mengasih tahu ternakan-ternakan dari sini. Bahkan sebagian mungkin saya posting. Nah, posting saya di situ itu sebenarnya bukan buat pamer gitu kan, bukan, tapi kepuasan seorang peternak, motivasi seorang peternak ya mungkin disebut bukan ria ya, tapi kepuasan dari apa ya disebut ya pujian juga terlalu muluk ya gitu, tapi ya inilah motivasi kita gitu. Jadi hasil yang kita hasilkan dan konsumen kita bangga dan puas itu adalah tujuan kita gitu. Selain ya mungkin juga pengen kita mainkan sendiri, apalagi sekarang ya saya didampingi kakak saya ini yang notabene sekarang lagi seneng main, lagi gila main gitu, lagi pengennya klepek mulu gitu. Jadi bapaknya balik lagi kalau udah ke lapangan balik lagi ke warung gitu. Dan satu lagi nih adenya sebenarnya korban kakaknya ya. Adenya ini sekarang jadi pelepas, selalu melepas burung gitu kan, seperti itu adalah bagian dari tim ini gitu. Jadi kasarnya ya saya memposting sesuatu itu bukan untuk ria atau untuk sombong ya, tapi ya inilah gerbang ya, kita produk ya. Selain saya juga emang sekarang itu jual ya, kita jual burung ya promosi dikit lah, baik FB gratis gitu kan. Bener. Gitu. Sekarang kalau nggak ada media sosial emang susah sih ya. Betul. Promosi Gitu. ikan sendiri. Iya, cuman ya untungnya aja maknya itu nggak comel ya. Tapi kadang-kadang yang di luar mak ini suka comel dikit. Sorry, intermezzo aja. Gitu. Ini boleh nggak kita lihat satu persatu nih bibitan kita? Oke, saya mau kenalkan satu persatu bibitannya. Sebelumnya ini kita perkenalkan secara global dulu ya. Ini hampir semuanya ini bibitan ini saya dapatkan 80% lah ya dari Mas Jonet Kenwood. Cuman ada juga beberapa yang sudah mati lah ya gitu. Karena saya ngambil bibitan ini mulai dari tahun 2016 saya ambil bibitan. Sekarang udah 2020 ya, bukan 2021 ya, ini sisa yang ada di sini. Tapi dari sebagian yang udah mati pun kita sudah menikmati hasilnya dan sudah banyak sekali hasilnya. Mungkin kalau di gerbang pribadi kalau dilihat secara ring yang keluar itu udah hampir 1000. Sekarang tinggal anak-anaknya yang ngeganti bapaknya. Nah sekarang bibitan di sini pun saya akan perkenalkan satu persatu. Oke, saya mulai nih. Saya cerita sedikit lah ya.
ini bibitan yang pertama kali saya ambil dari Mas Jonet. Nah, pertama kali ambil dari Mas Jonet, saya 3 bibitan saya ambil. Dan itu pun alhamdulillah saya disuruh memilih. Gitu. Silahkan pilih gitu. Sebagian juga dimasukkan motivasi buat dari Mas Jonet gitu. Oke, yang pertama saya mau perkenalkan ini. Ini bibitannya belum dikeluarin semua, kalau dikeluarin nggak cukup tempatnya. Kalau dikeluarin takutnya durasi. Oke, ini kita keluarkan. Ini konon Mas Jonet bilang ini adalah darah jarum. Nah, ini darah jarum ya. Ini adiknya bapaknya Kenwood. Jadi ini dengan bapaknya Kenwood itu satu ibu dan satu bapak. Satu ibu dan satu bapak. Ini jarum. Di sini alhamdulillah anaknya juga udah membuktikan. Ada yang prestasi. Udah ada prestasi di luar. Bahkan cucu ya. Kalau anaknya langsung itu banyak yang cedera. Di Kerawang ini ada satu ya, di teman ini cedera. Per cc. Di saya ada 4. Itu 4 cedera semua, akhirnya jadi bibitan semua. Nah, kalau ketemu nih ada ring gerbang itu warna coklat, ini adalah bibit utamanya. Jadi rata-rata warna coklat itu ya dari sini. Gitu. Ini tetap warna coklat gitu, jarum. Jadi tetap ini namanya tetap saya kasih nama jarum karena belum sempat kasih nama siapa gitu. Jadi ya dengan kasih nama darahnya aja jarum. Dia udah pensiun dari dulu. Nah, semenjak saya ambil dari Mas Jonet pun sudah bibit di Mas Jonet, di bibit utamanya. Jadi kalau boleh tahu udah keluar berapa anak? Kalau anak langsung dari dia ini sekitar ada 11 lah ya. 11 ya. Gitu. Kebetulan nih ini agak pelit sama cewek gitu. Dari 11 itu kebanyakan kita laki. Ini yang mati yang di Pekalongan itu mati 2. Nah, ini karena over jadi akhirnya darah ini buat nge-up lagi. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kita up lagi dengan darah ini. Jadi langsung. Nah, untuk mengenang ini juga, ini sebenarnya waktu itu kan saya ngambil 3 ya. Ini pasangannya adalah carok. Gitu. Jarum carok. Caroknya lupa saya tangkap ada di sana tuh lagi main-main sama teman-temannya. Makanya nggak dikeluarin semua, cukup tempatnya. Oke, ini nah sekarang untuk mengenang temennya ini, nah saya ambil ini anak yang dulu saya ambil barengan ini bibitnya. Nah, ini darahnya darah leak ya, darah leak. Dulu bapaknya ini pun barengan yang tadi jarum ya, saya ngambilnya ini adalah darah leak, ketemu ibunya itu darah yes. Darah yes. Nah, mudah-mudahan nih disandingkan ini dan ini pun ada ya di Jakarta ya. Ini juga sama over cc hasilnya. Kalau langsung dari leak yesnya sama over cc juga. Kekuatan terbangnya paling 4 sampai 3 kali lah. Pak karena over cc jatuhnya terlalu ya akhirnya jarang juga saya mainin anaknya langsung. Tapi kita mainkan dari cucu-cucunya alhamdulillah. Dari cucu-cucunya pun banyak juga yang sudah pensiun. Ini burungnya labu ya. Yang kedua yang saya ambil barengan ya, ini ada saya ambil ini granat ya. Ini darah granat. Sama ini juga dari Kenwood. Iya, dari Kenwood, dari Mas Jonet. Ya, kita ambil langsung kandangnya Mas Jonet. Waktu itu banyak foto-fotonya, cuman karena buat konsumsi sendiri nggak saya publikasikan. Gitu. Kalau sekarang karena saya jual saya publikasikan. Ini sebelum dibibitkan apa emang sempat dimainkan di gerbang? Tidak ya, karena Berarti saya emang fokus buat ternak. fokus ternak. Jadi memang jujur kan saya bilang saya tuh senang beternak ya. Jadi gatal, bahkan pelayaran baru jadi saya rasa ini kencang, saya langsung dijadikan bibit buat ternak. Gitu. Ini adalah granat. Nah ini barengan tadi. Granat ini saya ambil dengan betina anak hiu-hiu. Gitu, dengan betina anak hiu-hiunya. Nah ini granatnya kita ambil dengan betina hiu. Ini betinanya. Granat ini punya cerita unik. Saya minat anak granat itu hanya ini, hanya apa ya? Hanya seperti apa ya kalau ibaratkan
sampai awal. Iya, awalnya anak Grand itu lari ya. Itu dia lari, dia agak sedikit sulit ya dilatih. Cuma kalau sudah stabil banget gitu. Dari sebagian langsung anaknya tuh juga ada yang mati juga sih ya. Mungkin karena CC-nya kenceng ya. Di sini di gerbang nih rata-rata CC burungnya. Itu dulu, sekarang enggak. Insya Allah pernah. Gua masih gila-gila. Nah ini hiu-hiunya nih, dia punya mata asem lah ya, mata asem dia punya ini. Nah ini saya bareng ambil sama itu. Oke, yang dari Jonet kita bahas dari Mas Jonet ya. Saya juga selain itu yang masih tersisa satu adalah darah bule. Darah bule. Ini kalau dulu tuh kalau nggak salah namanya golden ya, tenar-tenarnya ya. Itu tenar-tenarnya itu namanya golden. Nah ini adalah darah bule. Sama dari Denwood juga. Iya, saya nggak, ini sebenarnya saya dari Mas Ipul ya, Mas Ipul pun dari Mas Jonet gitu, karena jujur aja Mas Ipul ini orang yang paling berjasa buat bantu saya sampai sekarang gitu. Dari bibitan ini gitu, dari bibit-bibitan ini rekomendasi banyak dari Mas Ipul, termasuk terakhir itu saya dari Jonet itu saya hanya minta beberapa dari saya minta semuanya darah yang ada dari Mas Jonet. Jadi waktu itu tuh belanja di Mas Jonet itu hampir 22 ekor lah ya, 22 ekor gitu dari semua hampir semua darah gitu kan, termasuk ya ini adalah darah bule. Ini darah bule yang dulu sempat viral dengan nama golden. Ya bukan, kalau di Jonet tuh bule ya namanya. Terus dibeli Fajik itu kalau nggak salah golden. Nah golden itu dibeli Fajik ya, tim Fai lah ya gitu. Nah ini golden. Nah ini curang berarti dia. Iya, dia 2 kali masuk YouTube dong. Double dia nih. Double. Nah dari sini semuanya saya kawinkan dengan betina itu udah produk sendiri. Nah itu produk sendiri itu yang saya sekarang silangkan rata-rata dari semuanya ini adalah dari darah Sarinande, ini cucu Sarinande. Nah saya bilang pol banget lah ya. Waduh, ini mentang-mentang cantik. Oke. Nah ini kebanggaan saya yang sekarang di gerbang lah ya. Kebanggaan saya. Disinilah sekarang saya mulai merasa ya inilah main burung sekarang gitu loh. Nah, Terasa di hati ya. udah terasa di hati dah, bener-bener dah gitu. Ini yang pertama saya mau berterima kasih juga sama Mas Ipul ya. Mas Ipul ngerelain ini, gitu, ngerelakan ini juga langsung dari Mas Jonet juga, gitu kan. Tapi melalui Mas Ipul itu saya ambil dari Mas Ipul. Nah ini cucunya Sarinande, ini masih kental darah Sarinandenya. Gitu. Dari sini, alhamdulillah. Mulai dari anaknya dia langsung sampai ke cucu-cucunya dia, alhamdulillah pun. Gitu. Bahkan sekarang ada beberapa yang mungkin Mas Ipul kirim beberapa WA itu di video-videonya ngeri-ngeri banget. Di saya pun sekarang ini anaknya ininya langsung jadi kebanggaan anak saya. Gitu. Siapa namanya? Silverkey. Begitu stabil, alhamdulillah dapat podium walaupun jagungan ya gitu. Tapi kalau di event besar mudah-mudahan bisa membuktikan juga. Nah ini burungnya, ini cucu Sarinande, ini burung kesayangan. Sama sekarang saya kawinkan ini dengan anak dari jarum carok gitu, dari jarum carok. Eksperimen ya, silang-silang. Iya, itulah enaknya kalau banyak bibit itu kadang-kadang suka hati. Itu mau darah apa kita aduk-aduk gitu. Tapi ya Tuhan menentukan semuanya. Kita hanya bisa berencana. Tapi ya kalau di gerbang sendiri, rumusan saya di gerbang itu kita pakai persentase. Jadi kadang-kadang gini, ada gen yang lebih dominan antara gen cowoknya atau gen ceweknya. Nah rata-rata kita catat semuanya gitu. Mungkin dari betina ini kalau mengeluarkan itu persentase sekian persen kalau di kandang gerbang ya. Saya nggak tahu di yang lain seperti apa, cuma kalau di saya seperti itu karena menghitung kalkulasi secara genetik lah ya gitu. Jadi saya pengen tahu sih kalau dari ini seperti inilah ya. Ini saya kawinkan dengan betina apapun, hasilnya alhamdulillah lebih dominan. Kalau saya tanya karakter dulu, apa sih karakternya seperti apa ini burung gitu kan gitu. Nah ternyata anak-anaknya lebih dominan di sini
gitu, lebih dominan ke sini gitu. Pernah eksperimen banget gitu kasarnya, kita sampai cewek yang bener-bener kita nggak tahu darahnya beli di pasar lah ya, beli di pasar disebar silangin, alhamdulillah gitu, alhamdulillah ya. Kalau menurut saya itu masih terpakai sih gitu. Apalagi saya silangin ini sebenarnya bookingnya ini sama satu burung yang dimana ini punya cerita ya, saya nggak tahu lah ya, ini ya saya bilang magicnya Mas Jonet sampai tahu, sampai paham gitu karakter burung sendiri itu ya istimewa saya bilang ya. Saya belum sampai ilmunya sampai sebeliau gitu, pengen banget gitu ke sana. Nah, satu yang saya tadi omongin ini adalah ini adalah burung betina ya. Oke, ini sarinandenya saya taruh lagi. Kan sering nah, ini burungnya. Ini ada apa ya? Ada cerita pada saat ngambil burung ini tuh sebenarnya antara percaya atau nggak percaya. Ini pada saat ngambil burung ini simulasinya agak sedikit nyeleneh kalau saya bilang, juga sompral juga bisa gitu loh. Ini gini simulasi waktu saat burung ini. Saya dibilang sama Mas Jonet begini ya. Mas Gali punya burung yang pelan ya di rumah? Saya bilang sepelan apa? Mas Jonet ambil satu burung yang bener-bener halus, dibuang begini ya Mas. Nah, begitu sampai tanah dia bilang gini, ini terlalu kencang, ada lagi yang lebih pelan. Setengah percaya apa enggak, karena waktu itu juga saya baru kenalan sama Mas Jonet kan. Saya bilang gini ke Mas Jonet, ya sudah Mas, mana yang bisa lebih make-up dari burung yang sepelan itu, dikasihlah cewek itu. Kalau dilihat, sorry ya, kalau dilihat dari kasat mata mungkin diraba juga nggak enak, bulu juga saya bilang nggak bagus-bagus amat, nggak mewah gitu kan ya, koceknya lumayan pula saya harus keluarkan gitu. Terus ya karena mungkin oke, ini sebagai perkenalan saya juga pengen tahu gitu sejauh mana Mas Jonet, akhirnya saya coba. Nah, pulang dari ambil burung ini, saya juga sama ke pasar lagi. Saya beli laki-laki yang menurut ilmu rabaan saya, walaupun saya nggak bisa ngeraba, pura-pura ngeraba aja kan, itu jelek banget gitu loh. Dan hasilnya ya alhamdulillah, ternyata ya betul yang diomongkan Mas Jonet. Nah, itulah seorang maestro ya. Jadi ini bisa jadi satu motivasi buat peternak-peternak yang lain ya Mas ya? Iya, nah di situ pula mengubah image saya ya, mengubah satu pola pikir saya, di mana ya mohon maaf ya, di sini kita bicara gerbang lah ya. Karena gerbang ini dulu saya pecinta meraba ya, karena mungkin ilmu rabaan saya pun terlalu dangkal. Jadi sekarang saya beralih ke pecinta perah. Ternyata betul, darah itu nomor satu. Bahkan saya ngajarkan ke anak-anak saya, di hewan itu lebih baik bukan kakak. Oh tadi perkenalan kakak ya? Oh ya sorry maaf, kakak saya gitu kan. Mudahan dikit ya. Saya memperkenalkan dengan kakak saya ya. Anak-anak sorry. Dengan anak saya gini, raban itu nomor 2 setelah terah. Karena saya dari SD sampai sekarang, baru sekarang ini ya saya merasakan inilah sebagai ternak. Ternak itu ya seperti ini. Itu kita walaupun banyak bibitan 188 pasang mulu, itu kandang itu sampai sana. Full banget lah gitu ya. Kandang wartel itu kandang bibitan tuh sampai sana gitu. Dan akhirnya 188 sekarang jujurnya hanya tinggal 12 pasang. Nah, itu hampir 80% dari Mas Jonet. Ini darah Queen Chelsea. Ini darah Queen Chelsea. Ya, disinilah saya ngasilin burung-burung yang alhamdulillah juga bisa ngembalin modal saya buat beli jagung sehari-hari. Dan ya inilah burung yang kasarnya ya maskot gerbang. Sekarang saya lagi coba dengan anak terbaik yang ada di gerbang lah ya. Mungkin sebagian sih udah mengenal gitu, karena ini dulu emang sempat kita mainkan juga, tapi agak linu kalau ngeliat dia turun. Ini agak linu nih kalau ngeliat dia turun. Nah, saya kawinkan dengan anak terbaik, ini obelik. Nah, ini namanya obelik. Mungkin sebagian udah pada tahu lah ya. Yang sering lihat saya selalu bawa burung megan coklat bule. Nah, ini namanya obelik. Obelik ini
fantastis ya. Burung pertama saya yang ditawar mahal. Dan saya rasa angkanya juga saya nggak pernah bermimpi punya angka segitu. Nolnya banyak berarti. Waduh, Hitung nggak? hitung masih masih tambah jari, tapi jari dan gigi gitu loh. Gitu ya, ini alhamdulillah ya. Di sini juga ngasilin banyak banget anak-anak yang lumayan berprestasi. Ini obelik ini ibu bapaknya dari sini. Ini dari jarum carok. Nah, dari jarum yang pertama yang coklat yang dia seibu sebapak dengan kakaknya Kenwo gitu. Nah, ini obelik. Ini obelik bisa disebut juga maskot gerbang ya. Iya, betul. Jadi ini mengganti nanti insya Allah nih jadi bibit utama di sini. Anaknya 2021 akan muncul. Sekarang masih udah ada beberapa sih ya yang udah start gitu. Bahkan kemarin ya alhamdulillah di Temanggung ya, itu udah dapat podium 1 gitu. Cuman masih di kelas jagungan lah ya. Nah, ini di sini ini obelik dan sekarang anaknya ada 3 ya. Mudah-mudahan 2021 kita pakai darah itu semua. Guys, obelik. Ini udah ring gerbang. Sombong dikit boleh kan? Oh, boleh. Udah ring gerbang ya. Ya ini obelik. Yang lainnya masih banyak sih kalau kita perkenalkan satu-satu gitu. Kayaknya sampai jam 10 malam bos ya. Kalau Nah, satu-satu masih ada waktu kan? Atau kita makan dulu? aman pokoknya. Oke, ini ada, kita sekilas saja lah ya. Ini ada, ini koboi. Nah, ini koboi. Koboi ini saya beli dari Mas Epi. Mas Epi. Halo Mas. Gak apa-apa, kita sapa dulu Mas Epi ya. Ini kita beli dari Mas Epi. Dulu itu kalau nggak salah bulan puasa malam-malam ngantrinnya. Itu dari Mas Epi. Hasil dari sini pun alhamdulillah. Ini anaknya dia debutan pertamanya ini ada di daerah target. Nah, anak pertamanya itu alhamdulillah langsung dapat nyubit. Gitu, dia dapat nyubit. Terus di ini ya di Mutiara BF itu ada yang namanya Jokowi. Oh, ya Cikampek. Mutiara Cikampek. Oh, Nur Dawer. Iya. Udah nggak asing lah. Udah ngasih lah gitu. Itu kalau promosi darah Jokowi. Nah, ini bapaknya Jokowi. Gitu. Ini bapaknya Jokowi. Ini adalah kalau nggak salah kata Mas Ebi ini adalah darahnya Edgar ya. Gitu. Nah, ini kita kasih nama di sini Cowboy. Ini sempat saya mainkan. Gitu. Sempat saya mainkan tapi belum sempat ini ya karena ini selalu cedera terus hanya 2 atau 3 kali terbang cedera over juga makanya langsung saya tarik ke kandang buat bikin anak ini terus ini juga masih dari darah sini. Nah ini yang lagi banyak di permintaan nih, ini banyak permintaan sekarang. Iya, cuman di sistemnya gerbang saya nggak terima inden. Saya pengennya jual burung itu sudah ada dan dilihat gitu. Kalau banyak sih beberapa yang pengen inden, cuman saya belum berani kalau inden begitu, apalagi jual yang belum ada itu saya belum berani gitu. Jadi langsung lihat, langsung cek. Karena di gerbang ini gini ya, kalau di gerbang ini tidak ada yang namanya garansi. Kita fair-fairan lah ya. Di gerbang ini saya nggak mau garansi. Silakan lihat, silakan cek. Kalau suka beli, kalau enggak jangan. Kopi bareng boleh, apalagi bawa kopi sendiri. Nah, itu lebih boleh. Maaf ya, gitu. Nah, anak dari sini kemarin itu juara 1 langsung, begitu satu juara 1 di kita juga ada. Ini adalah hasil dari jarum carok dan ini adalah adiknya Obelik. Nah, dianya sendiri operasi ini muda langsung jadi bibit. Jadi begitu setar, joki saya merem ngegebernya, nggak mau ngegebernya, akhirnya kata jadi bibit. Hasil dari sini alhamdulillah banyak juga nih yang minat gitu. Bahkan sekarang ada 3 orang yang inden, tapi bukan inden di telur ya, tapi sudah jadi. Nah sekarang saya paling cuma buat loblok di rumah, kebetulan di rumah juga saya punya kalang gitu. Jadi ya bisa kita lihat hasilnya walaupun hanya beberapa meter jaraknya. Nah ini adalah kita kasih nama broiler di sini. Orang buada itu gede banget, lebih gede ini daripada saya loh. Kita kasih nama broiler. Ini juga ini udah ring gerbang. Kita kawinkan sekarang dengan sarinan liquid. Itu
kalau nggak salah kakaknya King, Silver King ya. Nih ada beberapa lagi ya, banyak kering kita ngomong mulu ini. Aduh. Coba kameramen itu ada kue apa enggak ya? Nah kalau boleh tahu ini anak-anakannya ini emang difokuskan untuk dipakai atau dijadikan player di tim gerbang atau emang sudah ada di luar tim yang lainnya? Kita fokusnya sebenarnya ya, karena saya tuh nggak bisa kalau sedikit lah ya, harusnya banyak. Jadi fokusnya tuh sebenarnya buat konsumen lah ya. Jadi kita ciptain sebanyak-banyaknya, fokusnya buat konsumen. Adapun yang kita mainkan rata-rata sisa pilihan dari konsumen gitu. Sisa hewan. Insya Allah, amin gitu. Jadi fokusnya ya sebenarnya untuk sekarang ini ya, karena kakak saya pun masih kecil gitu. Jadi kita fokus ternak konsumen untuk ya. konsumen. Ya siapa tahu kita pulang dari sini dapat ikan. Pulangnya mau sekarang apa besok? Siapa tahu ya enggak. Kacau nih, insya Allah. Saya gini ini ada ini ya, ada satu lagi ya, saya mau coba sedarah ini ya. Ini darah ini nih. Sorry maaf ya. Tuh jauh amat lagi. Ini kalau dijajarin bisa sampai RT Plus. Bisa di demo. Nah ini satu nih. Nah ini saya dapat dari Temanggung ya, Wonosobo ya. Ini kobra. Ini kobra ini burung player yang saya bilang burung player pertama saya yang paling kencang kandang. Itu sebelum ada koboi lah ya. Ini burung paling kencang. Ini burung unik. Ini kalau pada saat kita ngamen, dia cukup 3 atau 4 jam itu udah start. Cerdas banget. Cuma ada permasalahannya. Ini kalau orang ngelihat ini, malah saya diketawain. Judulnya apa? Merpati tinggi kolongan ya. Ini kalau lagi di loblok dia tanah. Asal jangan digendeng. Iya. Konon katanya memang ini ada darah balapnya. Gitu. Konon ini memang ada darah balapnya. Jadi bener-bener asli dia dasar sekali ya, dasar banget ya, dasar sekali gitu. Cuma pada saat dia digendek, dia tinggi. Ini pun sama gitu loh, ini pun sama. Burung ini kalahnya itu dengan badannya dia sendiri, dengan kelakuannya sendiri gitu. Ini begitu turun 2 atau 3 kali udah selesai dia nggak main lagi, dia cedera, dan kebanyakan cederanya ada di jari tengah ini. Nah ini sampai sekarang kalau dilihat ini masih bengkak, dia selalu seperti ini kalau main gitu. Ini kobra, anak-anaknya pun ini dominan gennya tuh dominan ke bapaknya. Rata-rata anaknya pun sama seperti ini gitu. Di Cikampek ada lah ya, mungkin ada hampir mirip lah warnanya seperti ini gitu. Itu pun sama, kencang sekali gitu. Nah ini namanya kobra. Satu lagi ya. Bonus mumpung disut. Nah ini nah ini mumpung disut nih. Nah ini pun salah satu salah satu bibit utama dari tim saya gerbang. Ini warna favorit saya Megan. Ini ringnya itu adalah ring dejap Kang Doni Kerawang. Ini ring dejap Ini Pak Doni burungnya ada di Halo, gerbang Kang. nih, mantep nih. Ini jangan salah, ini saya sama Kang Doni ini kenal tuh dari tahun 99 ya. Sampai sekarang alhamdulillah masih sering kontek-kontekan walaupun di WA. Kalau ketemu ya, kemarin kita ketemu di Handau, kita juga ngobrol, kita sharing ya. Beliau ini salah satu juga motivator saya buat ternak, guru saya buat ternak gitu. Beliau juga alhamdulillah tahun 2001 sampai 2007 ini support saya. Bahkan pada saat saya mulai main burung pun sebenarnya ini racunnya, Pak Doni ini racunnya. Saya lagi senang main ayam, toto datang nawarin burung gitu. Akhirnya dari situ 6 bulan selang dari situ ya akhirnya saya terjun lagi di merpati. Sempat vakum ya dari tahun, saya vakum dari tahun 2000 berapa ya?
2007 kalau nggak salah saya vakum. Enggak 2007 2008 saya vakum. Saya mulai lagi 2016. Jadi vakum itu main ayam. Enggak, kebetulan waktu itu saya dinas saya keliling Indonesia ya. Alhamdulillah saya dipercaya sama perusahaan bola. Iya bola. Kalau kata istri saya Bang Toib, jangan pulang gitu. Yang penting uang pulang dulu kan ya. Gitu. Benar. Nah ini kalau nggak salah darahnya Afrika ketemu sama apa ini Tompang ya. Si Arab ya, saya pernah apa saya lupa lagi lah ya. Cuma thank you dari sini juga ngasilin banyak-banyak anak-anakan yang berkualitas. Dari sini juga saya nikmatin juga hasilnya. Bahkan banyak ya yang udah punya pun banyak, yang prestasi pun banyak. Nah sekarang lagi booming lagi anaknya dia. Gitu. Ini lagi booming juga anaknya dia, banyak juga yang minat gitu. Ini saya kasih nama di sini adalah Giok. Nah ini saya senang dari burung ini luncurannya garis lurus, kuncup kecil banget. Kalau udah turun tuh enak ngeliatnya, indah ini burung gitu. Kang, thank you ya. Dari Pak Doni Jejak Karawang. Oke. Ada lagi nggak? Aduh, lo nyiksa gua banyak bener. Kayak orang lagi betul. Ya, ini ada balistik lah ya. Di sini ada balistik, dia ring GOG. Ini juga salah satunya balistik juga. Ini saya kembalikan lagi tuh sama darah Tamiya ya. Tamiya dari Pekalongan. Ini balistik di sini saya kembalikan lagi ke darah Tamiya karena ada yang request. Itu anaknya katanya bom abis lah ya gitu. Bom abis bagus lah ya. Ada di satu tim yang di Pekalongan dan sekarang request lagi anak balistik. Itu di sebelahnya pun ada ini ya, ada granat. Ini udah semua lah ya. Kalau mau nanti keliling aja ke sini deh. Nanti kita keliling ya. Kasihan kameramennya udah nggak ke kamera gitu kan, nungguin kamera gitu kan. Bete pula gitu kan. Halo. Mungkin perkenalan bibit saya sudahi di sini gitu kan. Gitu. Kalaupun mau gitu silakan datang. Ya. Ini tim gerbang ini kalau latihannya di lapak mana? Gerbang sekarang ini ya fokus saya pribadi ya. Saya ini nomaden ya, karena kalangnya juga nomaden ya. Itu baru kemarin kalang yang biasa kita latihan itu lapak BJI ya, lapak BJI ya. Itu lapak BJI sempat tutup. Nah sekarang buka, kita latihan di situ lagi. Sebelum lapak BJI ya saya main di Gang Andung juga, di Cempaka juga. Jadi udah kemana-mana ya, lagi ya. Iya, yang penting kalangnya buka aja. Soalnya sekarang kan ini lagi COVID gitu. Iya, lagi pandemik ya, lagi COVID. Jadi mungkin melatih di kandang. Iya, gitu ya. kalau kalang utamanya ya di sini lah ya. Walau ini cepet, alhamdulillah startnya cepat gitu. Karena cuma 12 meter. Gitu. Nah dari Bos Galih ada motivasi nggak untuk peternak-peternak lainnya gitu? Motivasi ya? Iya. Motivasi saya juga masih butuh kalau motivasi. Nah. Ya, namanya juga Ini sharing kan gitu ya. Ya kalau motivasi dari saya pribadi ya, peternak itu semacam kayak kita apa ya? Menumbuhkan satu kehidupan baru gitu buat saya ya. Gitu. Seninya beternak itu pada saat kita menunggu sesuatu menjadi gitu. Kayak seperti kita mengawinkan burung, dia telur. Itu telurnya pun setiap hari kayak apa ya? Kayak semacam kita tunggu gitu. Kita tunggu sampai dia menetas dan apa semacam kayak roller coaster gitu. Hasilnya tuh kita semacam kayak deg-degan gitu ya. Ini jadi nggak dijadi, pada saat jadi dan itu diterima oleh konsumen dan konsumen senang, menghasilkan uang lah ya, kita nggak munafik lah ya, menghasilkan uang karena kita juga butuh untuk perawatan. Itulah motivasi saya. Jadi konsumen puas, kita pun senang gitu. Motivasi yang lebih tinggi adalah karena sebenarnya Indonesia ini kalau misalnya ya, saya nggak tahu ya di luar sini ada pemain apa di negara lain ada nggak sih permainan merpati kolong, yang saya tahu hanya di Indonesia. Dan motivasi saya adalah ya mudah-mudahan suatu saat benar-benar ya permainan ini bisa mendunia lah ya gitu. Kenapa enggak gitu, karena
negara lain bisa apa ya, semacam meng-up untuk sesuatu kayak misalnya Thailand ya, kita ambil Thailand dengan terkenal dengan ayamnya ya, ayam petarungnya. Mungkin ya suatu saat Indonesia dengan bangganya memperkenalkan inilah permainan kita gitu, permainan kita yang mungkin hanya sebagian orang lah ya, sebagian orang yang awam nggak mengerti bahwa ini hanya permainan orang-orang malas gitu. Ini hanya permainan orang-orang malas. Tapi kalau kita lihat lagi, banyak potensi yang bisa kita gali dari sini. Banyak potensi kita gali, kita menjadi peternak, bahkan menjadi sumber sumber keuangan lah ya dari sini gitu. Bahkan bisa menopang juga untuk menyalurkan ini semacam kayak gini deh, untuk hobi ini kadang-kadang kalau buat saya pribadi ya bisa meredam emosional. Jadi pada saat kita capek lelah bekerja, ya kan, kita rutinitas itu bikin penat, tapi ke kandang ini walaupun hanya sejam 2 jam, itu rasa penat, rasa apa bisa hilang. Iya, karena hobi juga. Nah mudah-mudahan nih suatu saat nih mungkin ada seseorang, ada Superman yang bisa mengorbitkan ini menjadi permainan yang istimewa yang ada di Indonesia. Dan ingat tuh, dari tahun berapa ya mainnya? Berarti tahun 88 lah ya, dari kecil lah. Sampai sekarang ini saya belum pernah mendengar yang namanya merpati ini benar-benar tidak ada. Even masih COVID pun masih ada. Ya, namanya juga pemain merpati mah wani ngeyel. Wani ngeyel, merpati gua wani ngeyel, termasuk orangnya pun wani ngeyel. Ya takut ya sama COVID gitu. Karena emang kalau ini mas saya pribadi bos ya, pemain burung itu emang jauh lah dari penyakit. Soalnya ngelatih kena panas, kena panas gitu. Karena kan katanya burung itu takutnya mau panas ya. Iya benar. Dan pemain burung itu rata-rata sehat kali ya. Iya. Tiap hari kena panas, bergerak gitu. Cuman ya saya nggak tahu pemain burung ada yang putih atau enggak ya. Ya hampir rata-rata. Ikan di gerbang ini semua pakai ring. Ya, kita ikan hasil produksi sini semuanya pakai ring. Adapun yang tidak pakai ring itu mungkin percobaan ya. Darah-darah percobaan itu kita nggak pakai ring gitu kan. Ya, hasil eksperimen pertama. Hasil eksperimen pertama jarang saya kasih ring. Jadi kita lihat dulu, kita observasi dulu hasilnya. Kalau bagus kita lanjut, kalau tidak ya buat konsumsi sendiri. Gitu. Dan ini ya, kenapa sih pakai ring gitu? Apa gaya atau gimana? Yang nanya gitu, nggak tahu lah fungsi ring. Gitu. Ini pakai ring sendiri sebenarnya satu biar turunnya tambah ngebom karena berat ringnya gitu. Enggak ya? Gini. Saya pribadi ya, saya sebagai peternak lah ya. Saya sebagai peternak yang dimana notaben saya beternak itu mungkin banyak lah ya, banyak gitu. Dengan sebanyak ini saya mungkin nggak bisa mengingat satu persatu ini anak siapa. Nah ini akan ngeganggu ke depannya. Saya nggak tahu hasil ini dari mana. Akhirnya saya putuskan memakai ring gitu. Memakai ring ya, contoh dari pakai ring ini kalau di gerbang itu ya, itu ringnya sengaja saya beda-bedakan. Seri-serinya, seri sekian tuh berbeda tipenya, seri sekian berbeda tipenya gitu. Tidak ada maksud dan tujuan gitu, tapi tujuannya hanya sebagai variasi saja gitu. Adapun keinginan saya itu ya gini, kita main burung ini high risk ya, resikonya tinggi gitu. Resikonya tinggi, apalagi kita punya joki juga kadang-kadang suka pengen cepet-cepet lah ya, dengan menempuh jarak 1 kilo gitu kan. 1 kilo itu resikonya dari titik ke titik itu sangat tinggi gitu. Resiko tinggi itu adalah kehilangan. Nah, fungsi ring di situ berharap saya sebagai peternak itu ya, kalaupun ring burung saya kena sama orang gitu kan, itu orang itu bisa menelpon, karena ring itu pasti tertera nama dan nomor telepon gitu. Ya berharap orang itu ada niat baik untuk menelpon gitu kan, untuk menelpon. Jadi kasarnya ya kalau di sini mungkin lagi bagi-bagi pahala ya gitu kan, mengikhlaskan sesuatu gitu kan gitu. Dia telepon kita ya, dia bantu kita ya, kita pun mungkin dari
beberapa lah ya, beberapa ternak pun pasti ada ini lah ya, ada timbal balik lah ya gitu. Dan fungsi ring juga kasarnya untuk identitas burung itu, ini anak mana gitu kan. Itu kalau misalnya pun kita lupa, kita tinggal lihat dari nomor serinya gitu. Terus fungsi ring itu ya untuk inilah ya, untuk apa ya, ya untuk mengingat ini ya, kasarnya kalau burung ya ibu bapaknya lah ya, silangannya gitu banyak lah ya. Itulah fungsi ring menurut saya ya, menurut di gerbang ini ya seperti itu gitu. Karena ya notabene juga lumayan banyak, nggak mungkin saya ingat satu persatu nih burung. Akhirnya ya saya nyontek di primbon saya gitu. Saya nyontek primbon saya, di situ ada tertera ibu bapaknya, nomor seri ringnya, tanggal lahirnya gitu, bahkan warna burungnya ada gitu. Jadi kalau ada ya beberapa contoh burung yang sudah dibeli sama konsumen itu hilang, dan akhirnya dengan adanya nomor ring itu ya alhamdulillah si yang nemunya itu telepon saya, dan saya catat siapa sih pembelinya. Nah itu saya bisa langsung telepon ke pembelinya, konsumen saya gitu. Adapun hal kasus yang negatifnya mungkin ya Indonesia tuh canggih lah. Canggih lah, apapun bisa diakalin lah gitu. Cuman kan hanya sebagian orang gitu, dan masih banyak orang yang baik dari situ. Untuk yang pengakal burung ya tolonglah. Ini kan ya sama-sama kita kerjasama, kita mulai dari beli bibit, bikin kandang, ngasih makan burung, ya kan? Itu udah capek gitu. Kalau walaupun ada orang instan beli player, tapi tetap belinya pakai uang. Gitu. Ya ada beberapa sih saya ngeliat di FB sedih juga ya, sampai harus nebus burung sendiri tuh, wow, gitu loh, tinggi banget tuh gitu. Dari harga beli. Iya, saya nggak berharap ya banyak bermunculan ini jadi apa ya, jadi mata pencarian buat orang yang seperti itu gitu loh. Cuman kalau sampai itu jadi mata pencarian ya please dong gitu kan. Gitu loh. Kita pasti ada imbalan kok. Percuma lah kalau misalnya itu yang pertama juga itu burung jadi nggak halal. Ya, burung jadi nggak halal, burungnya pun jadi nggak enak dimainkan. Ya lebih baik jujur ya, mungkin kalaupun ada sesuatu yang diinginkan sama si penemu ya mungkin ya bisa negosiasi lah. Iya, lebih baik kita ngobrol. Kalaupun mau burung kasarnya buat kandang gerbang sendiri lah ya. Buat kandang gerbang sendiri, kalaupun dia nemu burung gerbang ya datang ke sini. Kalau saya sanggup saya tebus, kalau nggak sanggup saya ikhlaskan. Nah, jadi halal kan? Jadi halal itu. Iya. Kalaupun misalnya dia mau barter dengan anakan ring gerbang ya, kalau itu masih make sense lah ya, masih masuk pikiran ya kita barter kok. Gitu. Itulah fungsi ring menurut saya. Seperti itu. Kalau boleh tahu motonya gerbang semoga ajaib ini apa nih? Gini, semoga ajaib itu semacam kayak ini ya, kayak pengharapan ya, diselipkan dengan doa lah ya. Jadi kita bermain dengan hewan, di mana kita nggak tahu nih pikiran hewan seperti apa, kondisinya seperti apa, gitu. Tapi di situ kita coba untuk mengikuti gitu loh, mengikuti dengan apa ya, dengan keyakinan lah ya, dengan keyakinan bahwa ini bisa kita olah menjadi apa yang kita mau gitu. Kayak semacam kita kasih perawatan ya, kita kasih jamu gitu kan. Terus kita mainkan di kolom mulai dari jarak beberapa meter hingga akhirnya 1 kilometer gitu kan. Ini saya bilang ajaib nih orang gitu. Jadi pemain burung ini semacam kayak pawang gitu. Walaupun tidak bisa bahasa merpati, tapi bisa apa? Bisa semacam memahami gitu, termasuk membaca satu karakter gitu kan. Kadang-kadang gini loh, kita melihat burung tinggi, tapi joki rata-rata paham burungnya yang mana tuh tahu gitu loh. Hafal gitu kan. Itulah ajaibnya pemain burung gitu loh. Makanya semoga ajaib ini pun juga saya selipkan dengan apa ya, ternakan saya gitu. Semoga ajaib di orang, ajaib di saya gitu. Jadi sama-sama kita kayak main sirkus lah ya, pemain merpati ini. Dan lebih ajaibnya lagi, hampir semua orang bisa memainkan merpati, antara amatir dan profesional lah ya. Itu tapi ya ajaib lah, saya bilang ini hewan ajaib lah ini. Gitu, hewan ajaib ini. Jadi motonya gerbang semoga ajaib itu ya itu. Semoga sama-sama semuanya selalu ajaib. Dan udah gitu, burung sekecil ini harganya bisa
Kalau saya denger ya ratusan juta ya, bahkan ada miliaran loh. Gitu kan. Ajaib saya bilang gitu kan. Ajaib bener nih burungnya. Aduh, mudah-mudahan ada lahir di sini ya. Harga miliaran lah ya. Komisi. Oh, tenang. Gitu. Jadi ya itulah, semoga Jet itu salah satu moto kita. Gitu. Oke guys, itulah bibitan-bibitan yang ada di gerbang tim Purwakarta ini sudah kita bongkar semua satu persatu. Tapi nggak satu persatu, kalau satu persatu bisa lama. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe di channel Merpatiku One Year!